sangat terasa, dan di ujungnya itu ada sebuah bintang, Pak, ya? Iya, ini bintang tembus ini. Bintang tembus, coba dibalik, Pak. Oh iya. Gagangnya itu dari apa? Besi juga kah? Besi nih. Ini ada gambar naga ini loh. Oh, wih. Ini ada matanya inilah ini. Itu gagangnya ada mata dan dari besi juga, Pak, ya? Iya, ini kayak batu ini. Oh. Hitam ini. Loh, kocak ini. Oh iya, Pak. Kalau saya sendiri seperti niku. Soalnya apa? Kalau dilihat dari pinggirannya, terus ada bintangnya itu kalau menurut sejarah dulu itu menghabiskan orang berapa ini? Itu loh. Bisa jadi pedang ini memang naga puspa, Pak. Naga puspa, ya. Oke ya, di kesempatan kita hari ini kita masih berada di lokasi Desa Sendi, dan dimana kali ini kita itu menjumpai seorang juru kunci dari Goa Putuk Kursi. Yang sangat unik dan menarik, ternyata beliau adalah tokoh dalam masyarakat yang masih menguri-uri adat dan budaya leluhur, dimana banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur yang masih disimpan dan dirawat di rumah beliau. Kita sangat penasaran seperti apakah dan ada apakah di dalam rumah beliau. Tetap saksikan hanya di Lensa Petualang. Rahayu, Sakum mati. Ngapunten matur semanuwun, kula diizinkan untuk sowan ke dalem panjenengan. Saderengipun sebelumnya kali Bapak sinten? Bapak Jadi, Bapak Jadi. Bapak Jadi ini daerah apa namanya? Masih di daerah Pacet atau Sendi? Pacet. Ya, tapi kampung Sendi. Kampung Sendi. Kampung adat nih. Kampung adat Sendi. Sendi. Ya. Oh iya. Berarti di sini kampung Sendi asli ya? Kampung Sendi. Oke. Begini Pak, terima kasih kami telah dipersilakan masuk dan berbincang-bincang di tempat panjenengan, di dalam panjenengan Pak Jadi. Yang saya ingin pertanyakan satu, Pak, Sendi ini kenapa masih dikatakan kampung adat Sendi? Karena ngeten nggih, di waktu niku kan di sini mau dibuat kampung adat gitu. Karena di sini ada situs Putuk Kursi dengan Gua Putuk Kursi dan lainnya, Kutur Tabut ada 4 kalau nggak 5 sini. Punden itu. Punden. Jadi kita uri-uri gitu loh. Mulai dari awal sampai sekarang tuh masih kita uri-uri. Iya. Begini Pak Jadi, nuwun sewu, kita kebetulan ketemu di depan Goa Putuk Kursi yang ada di Sendi. Nah, setelah kita berbincang-bincang di belakang layar, ternyata Pak Jadi ini kelihatannya bukan orang nuwun sewu, orang biasa atau orang awam. Kekuatan Mbah Jadi ini kok sampai berani dan memangku untuk tanggung jawab di Goa Putuk Kursi. Kalau orang biasa nuwun sewu mungkin sudah melarikan diri karena Goa Putuk Kursi seperti itu. Nah, saya ingin tahu Pak, ceritanya dari Goa Putuk Kursi itu sampai seangker itu, sampai semistis itu Pak. Sebetulnya di sisi lain, di dunia lain atau dunia yang tidak kasat mata, Goa Putuk Kursi itu apa sih Pak?
Gua Putuk Kursi itu adalah peninggalan. Seharusnya niku dulu niku peninggalan orang-orang dulu. Jadi kayak Jepang, kayak Belanda itu sudah baru-baru ini. Jadi dulunya itu ada Kerajaan Singosari, Kediri, Mojopahit, itu manunggal ada di situ, Putuk Kursi itu. Makanya dinamakan Putuk Kursi karena di situ ada pelenggan. Waktu itu ada batu di atasnya yang dinamakan Putuk Kursi. Dan sampai sekarang ini ya kemungkinan tertutup goib, jadi ya tidak semua orang yang tahu. Yang tahu itu hanya sekilas itu aja. Berarti dari zaman Singasari Ya, sampai ke Majapahit, Kediri, Majapahit, ya. itu kalau ke Gua Putuk Kursi itu apa Pak? Bertapa atau mencari kesaktian atau seperti apa Pak ke Itu situ? bertapa. Kita untuk mencari keselamatan doa aja di situ, gitu. Jadi dulu itu kan di situ menurut cerita yang kita alami lah ya kan, yang ada di dalam itu dulu itu di situ tuh tempat pandai besi untuk membuat pusaka. Oh, pandai. Ya. Oh, pandai besi. Tapi semua itu jarang menceritakan seperti niku. Yang diceritakan itu adalah di pandai besi untuk membuat pusaka dulu, gitu loh. Makanya di situ tanahnya merah di dalam itu. Tanah merah gara-gara kena asap atau kepanasan? Ya gitu memang. Oh. Kalau di luar situ enggak merah, biasa. Nah, Pak, di Gua Putuk Kursi itu kan ada tingkatannya Pak. Ya. Ada lantai bawah, lantai ya pokoknya sub 3 itu. Sub 3. Itu gunanya beda-beda nggak Pak? Itu tingkat-tingkatan waktu dulu itu tingkat-tingkatan kita nyemedi itu dari tahap pertama, kedua sampai di bawah jalan. Oh, jadi tingkatan pertama itu di lantai dasar. Yang atas ya ada tempat sowan itu ya. Oh, kedua terus yang di tengah-tengah itu dekat air itu. Jadi yang ketiga di bawah jalan jadi yang ketiga malah yang di iya, itu jarang-jarang apa ya? Jarang-jarang di sowan di situ. Kalau nggak ada kontak rosol ke situ ndak bisa masuk situ gitu. Selama Pak Jadi menjaga atau jadi juru kunci, juru pelihara di Gua Putuk Kursi itu, ada nggak sesuatu yang menampakkan diri atau sesuatu yang memberi makhluk yang tidak terlihat tapi memberikan sesuatu atau wejangan ke Pak Jadi berupa apa namanya bisa berbentuk hewan kah atau berbentuk manusia seperti itu Pak yang Anda alami selama ini, pernah nggak Pak? Ya ngapunten ya, kalau saya ini yang saya minta tidak seperti itu, tapi roso ada. Roso ini kedatangan ini karena ada tamu ya yang tidak sangka-sangka masuk situ, tujuan yang kira ndak baik itu bisa ketemu sama hewan yang buas kayak naga gitu. Jadi kayak harimau. Jadi kalau orang masuk karena tujuan yang nggak baik itu pasti ketemu. Ya? Maksud saya Pak, selama jenengan jaga di situ, pernah nggak ketemu sama penghuni Gua Putuk Kursi yang tidak kasat mata? Kalau di dalam saya pernah. Berupa apa Pak? Berupa manusia tua. Ya. Ngasih wejangan atau ngasih apa Pak? Ya dia pernah istilahnya apa ya, paring peweling waktu belum dirawat saya dulu kan masih liario toh. Nggih. Nah terus dia itu pesan, kamu kalau bisa merawat saya di sini, insya Allah nanti bisa aman di sini, rame nanti. Itu belum gitu. Saya marung itu pertama Pak di situ Pak. Oh gitu Pak. Jadi gitu, nggak ada warung sudah, saya yang pertama. Itu wejangan-wejangan yang seperti itu lah, terus kita melangkahnya, kita terus sowan ke dalam, berani itu baruan. Itu nuwun sewu Pak Jadi, ini terlepas dari Gua Putuk Kursi, kenapa di rumah Pak Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan barang-barang antik atau barang-barang sakral yang
memenuhi rumah Pak Jadi. Ini motivasinya apa, Pak? Karena itu semuanya itu amanah. Nun sewu ya. Nggih. Amanah bukan dari kok Putuk Kursi itu bukan. Kita ke Pantai Selatan, ke Jogja, barang itu ada yang kita minta, itu pasti saya minta, itu amanah. Tidak semua orang itu harus bawa gitu, enggak. Yang di sini hanya satu kalau nggak salah, kalau nggak dua. Ya itu tadi pedang itu tadi, ya deh. Terus ada pusaka 2 kalau nggak salah di sini. Yang dari dalam Putuk Kursi itu. Oke. Kalau yang di Putuk Kursinya atas itu perkiraan ya ada 2. Iya, Pak. Amanah. Oke. Pak, kira-kira panjenengan yang mendapatkan pusaka yang dari Putuk Kursi itu berupa apa aja, Pak? Ada yang berupa keris pakai payung. Keris Ada pakai payung. apa ya, tutupnya gitu. Terus apa lagi, Pak? Terus ada lagi amanah batangan itu. Batangan emas. Ya saya kira Oh. entah emas entah bukan, yang tahu gitu tahu. Pak, boleh nggak kita melihat pusaka berupa pedang tadi? Ya, Boleh nggak kami melihat sebentar aja pusaka yang diberikan kepada Bapak dari Putuk Kursi itu? ya boleh-boleh aja. Jadi coba tampilkan jenengan ambil, Pak, nuwun sewu. Nggih, sebentar nggih. Nggih. batangannya. Sama batangan. Ngapun nggih, kalau batangannya Oh, iya, iya. keluarnya itu hari bulan Suro. Oh, nggih. Gitu ya. Berarti bulan Suro kita Nggih, bisa tapi kesini saya lagi. yakin pasti ada di saya. Siap. Gitu. Saya Nggih, tak berani. nggih, nggih. Nggak ada orang tahu kok. Nggih, nggih. Nah, jadi ini teman-teman ya, Pak Jadi ini ternyata ya kelihatannya sebagai warga yang biasa-biasa saja, tapi ternyata kita gali, ternyata bukan orang biasa ini. Kita akan menyaksikan secara langsung pusaka yang memang diberi langsung dari Gua Putuk Kursi. Mungkin teman-teman semuanya tahu seperti apa Gua Putuk Kursi. Oh, ini. Wih, besar ya. Sementara keren nggih, ngapunten. Ya, teman-teman, kita coba lihat sedikit ya pusaka yang turun atau yang diberikan ke Mbah Jadi dari Gua Putuk Kursi. Nah, ini kemungkinan Mbah Jadi ini ketika ingin membuka pusaka ini harus diberikan wewangian atau berupa dupa. Wow, luar biasa ini. Nah, ini teman-teman, Mbah Jadi mencoba untuk membuka pusaka yang memang tidak semua orang ya diperlihatkan, dan syukur kita bisa diperlihatkan. Sudah merinding ya sebelum melihat pusakanya. Kita lihat dari gagangnya ya, atau rongkonya, kita sudah merinding. Nih, Wow, wah, ada bintangnya teman-teman. Coba kita zoom ya. Kita akan coba lihat lebih dekat. ini kalau bintangnya Didirikan gini bisa, Pak? ya, Coba begini ya. Coba dengan dirikan, Pak.
Diri. Bener ya teman-teman, auranya sangat terasa dan di ujungnya itu ada sebuah bintang Pak ya? Iya ini, bintang tembus ini. Bintang tembus, coba dibalik Pak. Oh iya. Ini dari besi tua sekali Pak ya? Ya. Besinya sangat tua kelihatannya Pak ya? Iya, tua ini sampai gerimpis ya Mas. Wih, merinding sekali Pak. Rasa auranya cukup besar. Iya. Pak, nuwun sewu, gagangnya itu dari apa? Besi juga kah? Besi ini ada gambar naga ini loh. Oh, wih. Ini ada matanya inilah ini. Itu gagangnya ada mata dan dari besi juga Pak ya? Iya, ini kayak batu ini. Oh. Hitam ini. Loh, kocak ini. Oh iya Pak. Iya Pak. Kalau Udah. besi ini yang semuanya besi. Boleh dianu lagi lah, ditutup lagi. Ya mungkin pemirsa juga merasakan ya, walaupun lewat kamera bisa merasakan aura kekuatan dari pedang Pak Jadi ini. Ini pernah dibuat kirap waktu Sendi masih berdiri adat di Trowulan, pernah satu kali. Oh. Iya. Yang ligoin enggak pakai itu, sudah bebas. Waktu itu, waktu Sendi masih kompak. Nggih. Iya Pak Jadi, kami merasa kekuatan dari pedang ini sungguh sangat luar biasa. Iya. Ya Pak. Mama juga. Ketika nuwun sewu Pak ya, ini agak menjurus ke dalam. Ketika sedang apa Pak Jadi menemukan atau diberikan pusaka ini di saat ada di gua itu seperti apa Pak ceritanya? Waktu itu saya resik-resik Bersih-bersih. membersihkan dalam. Membersihkan dalam, J. Tahu-tahu dia itu ini dengan pedangnya itu nggak masuk gini. Jadi gagang sama pedangnya. itu nggak kumpul gini. Oh, sama rangkanya atau sama pedang dalamnya? Iya, sama dalamnya ini sama ini rangkanya itu beda. Oh, rangkanya, rangka luar itu sama pedangnya Beda. pisah. Bisa. Kira saya apa ya? Saya jadikan satu. Terus waktu itu malam kok itu. Kalau nggak salah itu jam 11 malam. Sendiri, Pak? Sama anak saya waktu itu. Saya ajak apa ya? Nyenteri itu. Oh, sama anak. Ya, anak saya. Oh, okay. Karena apa? Itu sudah ada amanah sebelumnya, sudah ada amanah tolong rawati. Sebelumnya sudah ada. Ada kontaknya. Oh, sudah diberitahu. Ya beritahu bahwasanya dia minta dirawati gitu aja. Tolong. Itu Pak ya pesannya. Iya. Kira-kira ada wasiat atau wejangan juga ini untuk apa gitu Pak? Yang penting kita itu untuk menjaga apa ya istilahnya menjaga keadaan bumi sendiri. Menjaga alam. Menjaga alam. Jangan sampai istilahnya dijual dan sebagainya, tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Dipinjam pun jangan. Jadi yang bisa merawat hanya saya. Panjenengan yang dipasrahi. Oke Pak. Di saat panjenengan dikasih pedang ini posisinya nancap di dinding gua Pak ya? Itu tertanam. Tertanam di dinding gua? Tertanam. Oh. Jadi kita berdoa, sambil berdoa dia itu keluar. Ya entahlah itu sudah. Dan itu keluar? Memang takdirnya minta ditolong gitu. Oke Pak. Pendalaman kalau nggak salah itu hampir 15 meter. Oh iya. Gini Pak, kalau menurut kami dari melihat gagangnya pedang ini dan bentuknya yang sangat unik serta besinya seperti itu ya kekuatannya. Terus di saat panjenengan menemukan ini tertancap di dinding gua. Sepertinya ini Pak, seperti pedang naga puspa. Karena kalau melihat ujungnya Pak ya, itu naga ya. Iya, itu naga ada mutiaranya. Iya. Ciri-ciri itu yang selama ini kita
dengar seperti itu analisa kami. Bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau saya sendiri seperti niku. Soalnya apa? Kalau dilihat dari pinggirannya terus ada bintangnya itu kalau menurut sejarah dulu itu menghabiskan orang berapa ini itu loh. Ceritanya seperti itu, tapi makanya taruh di sini itu panglima ini. Disembunyikan. Ini kalau nggak salah biasanya saya pakai anak-anak yang mediator ya. Dan saya boleh ya. Yeah. Ini yang punya Panglima Surya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu pengawalnya Mbah Tonggo tadi dalam. Tapi kalau saya cerita ngapunten ya, kalau cerita saya sama orang-orang yang nggak nggak masuk. Yeah. Gitu loh. Iya Pak. Makanya berarti, saya diam aja sudah berarti bisa jadi pedang ini memang naga puspa Pak. Naga puspa, ya. Jelasnya seperti itu. Saya tidak berani bicara karena apa? Kok tercangnya? Oh bukan ada naga puspa gini-gini lah. Ya. Itu. Ya, tapi saya yakin tidak. Kan saya naga puspa ini. Naga puspa ya. Karena kalau melihat dari cara Bapak menemukan itu lewat doa, terus dia keluar dari dinding apa namanya? Saya nggak narik kok. Memang amanah itu. Amanah yang diberikan ke panjenengan. Okay. Kalau narik pasti nanti belut. Wah sulit. Berkelahi ya iya. Seperti itu ya. Kan saya alami kok. Nggih, Pak. Itu nggak pernah narik itu. Oke Pak. Jadi memang aura atau kekuatan dari Gua Putuk Kursi sampai sekarang masih terjaga, Pak. Masih terjaga. Sangat mistis dan makanya sakral. apa ya istilahnya kayak kalau sebagai penjaga itu ya orang-orang tuh heran. Loh padahal gua seperti itu dengan keamanan ya Ilik itu pernah cerita bahwasanya kalau itu tidak ada yang jaga, tidak ada yang uri-uri, jebol sudah. Oh, gitu. Lah saya gua gitu ya. Nggih. Makanya kita uri-uri, kita Senin, malam Jumat, Minggu malam Senin, kita tetap berdoa di situ. Itu kalau warga Sendi, kalau katakan Ruwadeso atau Banjaan seperti apa itu pasti ke situ Pak ya? Enggak, Putuk Kursi. Putuk Kursi. Jadi di puncaknya di atasnya, kursinya. Di atasnya. Iya di atasnya. Oh ya. Di situ kan ada pendoponya kecil. Satu lagi Pak yang terakhir, adakah pesan khusus untuk kami generasi muda atau generasi anak cucu kita nanti untuk tetap ke depannya seperti apa Pak? Ya saya pesan aja kalau kadang wayah saya ini yang ada di sini kemungkinan ada yang menemukan seperti ini, monggo diuri-uri. Jangankan ini, pokoknya peninggalan leluhur yang dulu berwujud batu, terutama ya batu, bata, besi. Itu terakhir sudah. Itu harus dirawat. Kalau dia yakin bahwa saya minta dirawat, harus dirawat. Jangan disia-siakan. Itu tak pesan saya. Karena saya batu itu memangnya ya tidak hanya dari sini tuh batu itu Pak. Ada yang dari pantai selatan ada, yang besar di pantai selatan. Saya bawa. Kenapa? Dia nangis, tidak ada yang merawat. Itulah. Linggoyo ini juga gitu. Tetangga ada yang tak minta. Kalau minta mahar berapa? Enggak Pak, sama gowo mau. Ada di sini ya juga. Yang penting kita itu merawat, mengumpulkan barang-barang. Namun ini udah mau. Pak Jaji, matur suwun sangat, terima kasih atas waktunya dan semoga kita semuanya terus bisa untuk uri-uri peninggalan leluhur. Semoga kita semuanya bisa ke depannya bisa lancar, selamat dan yang terakhir Pak Jadi dengan keterbatasan kami atau kelancangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur. Rahayu.